Biarlah karena kami siap untuk mendengar, sampaikan isi hatimu dan biarlah kami pulang mendapatkan kekuatan. Dan jika firman Tuhan berbicara tentang teguran, kami menerimanya dengan rela. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, saya ingin menyapa saudara semua, shalom. Baik, senang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih berkat Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Antipas, Ibu yang memberikan kesempatan saya melayani. Karena ini pertama kali saya ada di tempat ini sehingga saya perlu memperkenalkan diri ya. Nama saya Pendeta Tony, saya dengan istri, kami punya anak 2. Saya melayani di kota Magelang. Ya, Magelang cukup jauh ya. Saya naik mobil, nyetir sendiri nggak nyampe-nyampe rasanya ya. Waduh, saya lihat di Google Map itu 3,5 jam, tapi saya nyetirnya 5 jam saudara ya. Jadi cukup lama nggak nyampe-nyampe ya. Tapi puji Tuhan, sukacita kita bisa berjumpa. Saya melayani di kota Magelang mulai tahun 2000, jadi ini tahun ke-23 lah ya. Jadi Tuhan telah berkati kami dengan sebuah jemaat yang terus antusias seperti saudara antusias ya. Kalau ke Magelang, kabar-kabari ya. Magelang bukan hanya saya senang kota Magelang terkenal sebagai kota angkatan darat ya, pusat angkatan darat. Akademi Militer, SMA Taruna, Armet 9, Armet 11, Armet berapa lagi itu ada di Magelang, Yonsipur ada di Magelang ya, semua ada di Magelang, kota angkatan darat ya. Jadi saya suka walaupun kota Magelang ini terkenal juga dengan kotanya orang gila. Karena di kota Magelang ada rumah sakit jiwa terbesar konon se-Asia Tenggara ya. Jadi saya tandai wajah saudara ya. Kita ketemu di Borobudur saja, jangan di rumah sakit jiwa ya. Jangan sampai lah ya. Saya ketemu dengan anak muda dari kota Semarang yang masih muda, poninya poni-poni Korea begitu, model gorden begitu, tapi peluk tiang ya di rumah sakit jiwa, sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar nangis, sebentar ketawa. Saya tanya kenapa ini anak? Umur baru 21 tahun, katanya putus cinta. Aduh, putus cinta sampai kayak gitu ya, nyesel banget ya. Saya rasa mari kita akan bersuka cita, ke Magelang kita kuliner saja. Jangan sampai saudara minta, Pak Tony tolong besuk keluarga saya ada di rumah sakit jiwa ya. Jadi kita percaya bersama dengan Yesus kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Oke, fokus gereja ini, tema gereja ini adalah fokus kepada Yesus atau focus on Jesus. Saudara, saya rasa ini penting buat kita akan mengakhiri tahun ini dengan sebuah tema sepanjang tahun. Saya percaya saudara terima khotbah sepanjang tahun ini untuk kita fokus dengan Yesus. Ada satu ungkapan yang sering seliwar-seliwar di media sosial, di Instagram saya ada berkata begini, jalan menuju keberhasilan disertai kiri kanannya banyak rest area yang menggoda gitu ya. Jadi waduh ternyata untuk bersukses, untuk berhasil itu ada banyak hal yang harus kita sedikit skip ya, kita sedikit abaikan karena kalau sampai kita mau sukses tapi kita akhirnya tergoda, waduh saudara semua kacau. Ada seorang yang sharing sama saya, Pak Tony anak saya pinter sekali dan saya rasa masa depannya cerah, dia kuliah karena pinter dikuliahkan dapat beasiswa ke Australia. Dia kuliah di Australia, tapi di Australia dia punya pergaulan yang tidak baik, akhirnya dia pacaran, dan akhirnya pacarnya hamil, tahu-tahu kuliah belum selesai, dia dipecat dari kuliahnya karena dia beasiswa, dia nggak boleh punya istri dulu, tapi pacarnya kadung hamil, pulang dalam kondisi dia bawa pacarnya yang kondisi hamil, orang tuanya aduh tepok jidat saudara, ya langsung aduh gimana nih, harusnya kamu sukses, tapi karena kamu gak fokus dengan kuliahmu, akhirnya banyak hal-hal yang menggoda di sekeliling, gak mencapai sasaran. Nah, Tuhan merancangkan kita diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan merancangkan berkat buat kita, Tuhan merancangkan masa depan yang cemerlang. Firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Tetapi seringkali orang tidak bisa mencapai ini, kenapa? Karena tergoda dengan hal yang menggoda di sekeliling, yang akhirnya kita nggak lagi fokus dengan Yesus. Kita fokus dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita dasari ayat kita pagi ini dengan sebuah, atau dibantu aja ya, next. Oke, ada satu ayat dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Mari kita baca sama-sama yuk pagi ini supaya kita semangat ya. 2, 3, sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, baca dengan keras, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dengan jelas Alkitab berkata bahwa ada banyak hal yang seringkali ada di sekitar kita. Baik penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, hal yang di atas, mujizat-mujizat, semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita, boleh semua itu terjadi. Tapi penulis Alkitab dengan jelas berkata di ayat yang warna merah, dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa itu? Kristus Yesus. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, baik saudara diberkati Tuhan, baik kita merasa hari ini berkat jauh dari kita, baik kita yang sehat, baik kita yang hari ini diizinkan Tuhan sakit, saudara kita tetap berkata bahwa fokus kita tetap Yesus. Katakan amin. Saudara, ada banyak orang seringkali tidak bisa untuk bisa fokus dengan Tuhan karena berbagai alasan. Manusia ini serba susah ya, karena saya percaya manusia ini sesuatu yang kadang kita bingung juga. Diberkati Tuhan kadang hilang dari hadirat Tuhan, enggak diberkati hilang, ya kan? Jadi selalu begitu. Orang nih ketika lagi sukses mereka berkata, ngapainlah gereja-gereja, aku toh sukses, aku toh pinter, aku toh punya modalnya banyak, aku toh enggak perlu apa-apa. Jadi ngapain aku mesti perlu gereja, saudara? Tapi orang, makanya kan Agur Bindiake berkata bahwa dua hal aku mintakan kepadamu, jangan berikan kepadaku kekayaan, supaya aku tidak jadi sombong jauh dari Tuhan. Jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak nyuri, ya. Jadi serba susah manusia ini ya. Kadang kita ini lihat orang susah, orang diberkati. Kami punya jemaat yang sempat diberkati berlimpah-limpah, tetapi kemudian Tuhan izinkan dia harus mengalami kekurangan, habis usahanya, mengalami kerugian besar dan kekurangan. Akhirnya apa? Suruh ke gereja malu. Malu, dulu biasa gereja naik mobil, sekarang motor pun gak punya, malu rasanya. Saudara, begitu banyak orang seperti ini. Ada juga sementara jemaat yang setia, orang ini gak punya apa-apa, kalau berangkat ke gereja naik angkot. Hidupnya miskin, sederhana, tapi setia sama Tuhan. Satu keluarga, suami istri anaknya 2. Setia, nyegat angkot. Satu kali mereka berdoa, Tuhan berikan aku motor lah Tuhan, supaya aku kalau ke gereja enggak perlu nyegat angkot. Lama kadang angkotnya enggak muncul-muncul, seringkali terlambat. Waduh susah, akhirnya doanya dijawab, dikasih motor sama Tuhan, saudara ya. Waduh dia mulai datang ke gereja. Tapi kemudian dia setia, hujan, panas, terik, waduh dia tetap ke gereja. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan beri mobil lah Tuhan ya. Kasih mobil lah supaya kalau aku hujan gak kehujanan, kalau hujan deras aku ke gereja masih harus bawa baju ganti, sepatu harus dikresekin ya, nanti di gereja baru dipakai sepatunya, susah Tuhan kasih mobil lah. Tuhan berkati dengan mobil. Saudara dia dapat mobil walaupun second bukan baru, tapi mobil itu masih cukup baik. Ke gereja enggak? Malah enggak muncul saudara di gereja. Aneh kan? Kenapa enggak muncul? Berapa kali enggak muncul, ketemulah. Kenapa Pak? Dulu saya ingetin saudara ya, dulu waktu enggak punya apa-apa, enggak punya naik angkot, masih bisa rajin ke gereja. Naik motor masih bisa ke gereja, setia. Setelah punya mobil kok malah enggak ke gereja, kenapa? Ya namanya Pak, Tuhan berkati usaha saya jadi tokonya sedikit rame. Ya jadi kadang saya dari Senin sampai Sabtu kerja terus. Apa salahnya Pak, hari Minggu saya healing, refreshing, dolan-dolan sama keluarga. Bukankah ngurusi keluarga itu juga pelayanan? Alasannya rohani saudara ya, ini kurang ajar saudara. Saya ngomong, lu bukan begitu ceritanya. Tuhan berkati kamu mobil supaya kamu setia ibadah. Nah makanya saudara hari ini kita melihat ada banyak sekali hal yang merintangi kita untuk bisa fokus dengan Yesus. Setidaknya ada beberapa hal yang seringkali umum, next, yaitu beberapa alasan yang umum orang-orang meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Yang pertama karena kecewa kepada keadaan.
Ya, ini yang seringkali banyak orang kecewa kepada keadaan. Kenapa Tuhan? Aku udah doa, aku sudah pelayanan, aku udah ngasih perpuluhan, tapi kenapa hidupku kok makin susah? Dia mulai kecewa dengan keadaan. Kenapa aku malah kena sakit? Nggak fokus lagi, saudara. Ada orang waktu sehat, diberkati Tuhan, dia mengalami sukacita, dia setia dengan Tuhan. Satu kali Tuhan izinkan, dia periksa dokter berkata, maaf ya Pak, ada penyumbatan jantung, jalur ke jantung ada penyumbatan 70%. Wah, stres saudara. Langsung stres, dia berobat ke sana kemari, tidak sembuh, uangnya mulai terkuras, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, dia jalani pengobatan, tidak ada membuat hal-hal yang lebih baik, saudara. Maka fokusnya mulai hilang. Bukan iman kepada Kristus, tapi mulai ada orang datang, tidak kenal Tuhan, memberi nasihat. Ya, nasihat itu bukan hanya datang dari pendeta ya. Karena Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, ya kan? Jadi orang fasik itu juga bisa kasih nasihat ya, hati-hati ya. Maka orang ini ngomong sama dia, Pak, sakit ya? Ya, sudah berobat belum? Sudah. Kok nggak sembuh? Ya tuh nggak tahu. Sudah doa, sudah berobat nggak sembuh-sembuh. Gini Pak, saya kasih saran ya. Ya kalau diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Ini kan ikhtiar. Tahu ikhtiar? Ikhtiar itu usaha ya. Apa susahnya, apa salahnya kita ikhtiar, usaha. Diparakan Pak, ada suhu jos. Datang sana, sekali dirapal, disembur, kamu pasti sembuh. Loh, tapi kan aku orang Kristen. Apa salahnya ikhtiar, usaha. Nanti kalau sembuh datang lagi ke gereja. Saudara, itu nasihat bukan? Nasihat, tapi nasihat orang fasik, ya kan? Maka hati-hati saudara ya. Maka ini yang terjadi, fokusnya enggak pada Yesus lagi. Ya sudahlah enggak apa-apa. Rumah tangga ribut suami istri, dia punya teman-teman masing-masing, si perempuannya punya komunitas yang gak kenal Tuhan, kasih nasihat, kenapa kamu susah? Ya ribut sama suami perlakukan ini, kadang dia pukul saya. Wih, teman-temannya seolah-olah care, memberi nasihat. Udahlah suami gitu kok dipertahankan, kamu masih muda, kamu masih cantik, cari bojo kayak gitu, wah kamu bisa dapat 10. Nasihat bukan itu, nasihat, tapi nasihat orang fasik, saudara ya. Maka hati-hati, saudara ya. Maka mari kita fokus dengan Tuhan. Beberapa hal yang kita lihat seringkali orang tidak lagi fokus karena kecewa kepada keadaan. Kenapa? Kecewa kepada pasangan hidup. Apalagi godaan kenikmatan hidup membuat orang tidak fokus lagi kepada Tuhan. Ada anak rohani saya dari Semarang. Dia lulusan terbaik di Undip, langsung diterima di sebuah kantor pemerintahan. Wah, bergengsi sekali, kantor yang keren. Begitu dia masuk, kerja baik-baik, seminggu kurang lebih, tiba-tiba dia berangkat pagi, temannya toel dia di kantor. Di lacimu ada amplop. Dibuka, isinya duit banyak, saudara. Ini apa? Aku baru kerja seminggu kok sudah dapat amplop setebal ini. Udah terima aja. Itu bagi-bagi. Ya. Anda tahu korupsi berjamaah, saudara ya. Jadi atasan nggak mau susah sendiri, dia nggak mau terima sendiri, dibagi-bagi. Jadi kalau ketangkap semua gitu ya. Dia ngomong aman tuh dari pimpinan kita kok. Saudara, tenang aja, terima aja. Dia ngomong nggak bisa aku begini. Aku orang Kristen, nggak boleh, aku harus kerja jujur. Lu terima aja. Akhirnya dia bawa amplop temui bosnya. Bos, kenapa kok kayak gini? Saya kembalikan. Bosnya ngomong jangan fanatik kamu. Akhirnya apa? Dia disia-sia saudara. Dia ditekan, malah susah hidupnya. Tapi anak muda ini ngomong begini, gimana Pak Tony? Saya ngomong fokus dengan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi. Maka ya betul, dia akan mengalami susah, dia ditekan sama bosnya saudara ya. Kenapa? Karena seringkali ya apa sih susahnya hanya terima amplop kok. Dia nggak ngapain, kok toh bukan dia yang korupsi, dia hanya dapat bagian kan gitu. Kalau kita mau mikir ya, tapi itu adalah suatu yang salah di hadapan Tuhan. Atau aniaya,
membuat orang mulai meninggalkan iman kepada Kristus. Nah, ini hal yang umum, tapi saya ingin menyampaikan 3 perkara yang saya simpulkan begitu ya. Kita mesti harus tetap fokus kepada Yesus dalam segala keadaan. Nah, keadaan yang pertama adalah kegagalan. Katakan kegagalan. Nah, saudara, sekali lagi katakan kegagalan. Orang Kristen nggak boleh anti dengan kegagalan ya, karena kegagalan tidak selamanya buruk. Dan Tuhan menulis di dalam Alkitab ada banyak sekali kegagalan yang seolah-olah muncul. Tetapi mari kita lihat salah satu contohnya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kalau tidak berbunga berarti tidak berbuah, ya kan? Artinya gagal panen, ya. Pohon anggur tidak berbuah. Waduh, sudah disirami, sudah dikasih pupuk, tetap saja enggak berbuah. Gagal. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Gagal lagi. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Gagal, ya. Namun, baca sama-sama, 2, 3. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan ya, apa yang ditulis Habakuk adalah semua kegagalan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang, tidak ada lembu sapi, semua habis. Habakuk berkata, aku tetap fokus dengan Tuhan. Aku akan tetap setia dengan Tuhan. Aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Saudara, artinya iman fokus kepada Yesus tidak tergantung dengan kegagalan yang ada di sekitar kita. Ngerti, katakan amin. Maka dengar baik-baik ya, sekali lagi jangan anti dengan namanya kegagalan. Karena kegagalan bisa memiliki beberapa pelajaran. Next, hikmat dari kegagalan. Pertama, menyadarkan kita bahwa jalan yang kita tempuh kadang bukan jalan yang benar. Diingetin nggak bisa, baru terjadi. Ketika gagal diizinkan Tuhan, kita baru sadar, oh iya ya. Ada muda-mudi pasangan yang sudah berpacaran lama. Orang tuanya ngomong gini, Mbok kamu tuh jangan sama itu. Mama papa ini bukan apa-apa. Mama papa itu dengar dari orang. Calonmu itu enggak bener gini ya. Nah si cewek ini mempertahankan, enggak apa, aku tetap cinta sama dia. Kalau udah cinta itu kan membutakan semuanya ya. Pokoknya aduh, kalau udah cinta tali sepatu sudah rasa Indomie saudara ya. Sudah rasanya wah enak semuanya. Dia ngomong jangan. Apalagi Pak Pendeta juga ngasih saran, janganlah kamu kan beda iman. Tapi nanti waktu menikah Pak Pendeta, saya akan injili supaya dia jadi jemaat GBI Sokit. Saudara, itu jangan pakai alasan itu ya. Karena saya pernah ikut seminar penginjilan sedunia ya. Saya pernah ikut seminar penginjilan sedunia, ada banyak strategi penginjilan, tapi tidak satu pun strategi penginjilan lewat pernikahan ya. Jangan pernah mimpi untuk membawa pasanganmu yang belum Kristen untuk menikah dan akhirnya itu dijadikan Kristen. Gak akan jadi, ya kan? Wes toh, gak akan jadi, ya kan? Maka dia ngomong, dinasihati pendetanya gak bisa, nasihati orang tuanya gak bisa, saudara. Sampai akhirnya dia sendiri mulai menyadari bahwa ada masalah dalam hubungan mereka dan mereka akhirnya putus. Waduh, dia merasa sedih, Tuhan, aku udah berdoa untuk jodohku, supaya kami bisa menikah. Saya sudah berpuasa, maka kenapa harus putus? Wah saudara, gak bisa terima. Akhirnya dia sempat sedih berbulan-bulan. Pacarnya begitu lepas dari dia, 2 bulan lagi pacaran lagi sama orang lain. Si cowok ini pacaran lagi. Gak sampai lama 6 bulan menikah cowok ini. Makin sedih saudara. Waduh, gimana sih rasanya ditinggal lagi sayang-sayangnya saudara ya. Waduh, berat sekali saudara ya, lakinya berat sekali. Apalagi tinggal menikah rasanya berat saudara. Tapi enggak begitu lama pernikahan cowoknya ini dengan pacar barunya belum sampai sebulan bercerai. Karena si cowok ini punya selingkuhan lagi saudara. Begitu mendengar si cewek ini ngomong puji Tuhan.
untung aku nggak nikah sama dia. Coba aku nikah sama dia, aku yang ditinggal selingkuh dengan orang lain. Saudara, kadang kita diizinkan gagal supaya kita melihat sesuatu yang lebih besar rencana Tuhan buat kita. Katakan amin. Saudara, maka jangan pernah bingung dengan semua kegagalan. Yang kedua, mengajarkan kita keputusan kita bukan kehendak Tuhan. Seringkali apa yang kita putuskan bukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan izinkan kegagalan supaya kita tidak hidup di dalam kesalahan demi kesalahan. Berikutnya, memberikan hikmat untuk berhasil. Saudara, kegagalan seringkali diizinkan Tuhan supaya Tuhan menuntun kita kepada rencana Tuhan yang besar. Saya rasa ada banyak opa, oma ya, emak, engkong, atau bapak-bapak yang usianya di atas 50 tahun. Ada seorang penyanyi yang sangat terkenal, dan penyanyi ini sekarang termasuk salah satu penyanyi terkaya. Dia kalau sekali nyanyi, satu lagu dibayar 1,5 miliar. Wow, ya. Satu lagu dia muncul dibayar 1,5 miliar. Dia dari muda kecil, dia belajar untuk bermimpi menjadi bukan penyanyi. Dia bermimpi menjadi pemain sepak bola, saudara. Dia merintis karir, masuk sekolah sepak bola, bahkan dia gak mau sekolah umum. Dia masuk sekolah sepak bola. Dia berasal dari Brasil, saudara ya. Dia pingin menjadi pemain sepak bola seperti nama-nama besar di Brasil dan di Italia, saudara. Dia pingin jadi orang-orang superstar pemain sepak bola. Sampai remaja, dia karirnya bagus cemerlang. Sampai akhirnya pada waktu dia usia produktif, usia 16 tahun dia akan masuk ke U17 di negaranya. Dia lagi ujian seleksi. Dalam pertandingan persahabatan diganjal lawannya, kakinya patah. Waduh, dia nyesel sekali. Dia sedih, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku cinta Tuhan, aku setia dengan Tuhan seumur hidupku. Aku melayani Tuhan hanya untuk bermimpi menjadi pemain sepak bola. Akhirnya gagal karena kakinya patah. Dan dokter berkata, kamu gak akan bisa main sepak bola seumur hidupmu. Waduh, sedih saudara ya, rasanya. Dan akhirnya dia harus terima di rumah sakit berminggu-minggu untuk pemulihan. Nah, sambil menunggu proses kesembuhan, kakinya digantung ya karena untuk pemulihan. Dia minta kepada perawat, boleh nggak saya ada gitar nggak di sini, saya ingin menghibur diri, mengisi waktu. Dan ada, dipinjami gitar dan dia nyanyi, saudara. Nyanyi lagu-lagu gereja, suaranya masuk ke lorong-lorong yang lain, saudara ya, ke rumah sakit, ke lorong kamar-kamar yang lain. Suaranya merdu sekali, saudara. Bagus banget, sampai ada seseorang yang masuk ke kamarnya, dia berkata begini, nak, saya ini dirawat sudah hampir seminggu di sini, di kamar sebelah. Setiap saat saya mendengar kamu nyanyi, sebentar saya sudah sembuh nih, sebentar saya mau pulang ya. Tapi saya ingin melihat seperti apa sih orang yang nyanyi. Nah, kamulah orang yang nyanyi kan, hebat loh, suaramu bagus. Kalau kamu berkenan, kamu bisa temui kalau keluar dari rumah sakit untuk rekaman di tempat saya. Dan dia ternyata produser rekaman, saudara. Jadi tawari untuk menyanyi, dan lagu pertama yang dia nyanyikan langsung booming, gak butuh lama, saudara. Lagunya terkenal Crazy, ya. Julio Iglesias, ya, Crazy, I'm crazy for feeling. Saudara, itu lagu-lagu yang, waduh, oma opa zaman dulu kan. Tapi sekarang sampai hari ini, dia kalau disuruh manggung, sudah nggak bisa berdiri, dia duduk, tapi dia sekali nyanyi 1,5 miliar dia dibayar, saudara. Dia salah satu penyanyi terkaya di dunia, saudara. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kegagalan untuk dituntun kepada rencana Tuhan, keberhasilan yang lebih dahsyat. Dia akhirnya berpikir dalam sebuah kesaksiannya, kalau saya jadi pemain sepak bola, umur 30 tahun pensiun. Sekarang umurnya sudah tua banget, jalan jauh di papah, tapi royalti dari lagunya membuat dia tetap kaya raya, saudara. Keberhasilan yang Tuhan berikan adalah keberhasilan yang tidak pernah dibayangkan, saudara. Maka hari ini jangan anti dengan kegagalan. Next, saudara, kegagalan jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Ya,
Setialah dengan proses, maka Tuhan akan memberikan berkat double porsi. Nah ini yang terjadi pada kehidupan Ayub. Yuk kita baca, Ayub kan gagal ya, orang yang harus mengalami kegagalan, anaknya mati dalam sehari 10-10-nya, hartanya ludes, bahkan istrinya meninggalkan dia, kesehatan hilang, tapi ketika dia setia dengan proses Tuhan. Yuk kita baca, Ayub 42 ayat yang ke-10, 2, 3, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara setia dengan proses Tuhan, lewat kegagalan, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Katakan amin. Saudara gak usah stres dengan kegagalan, saudara. Maka fokus dengan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan gagal, gak apa-apa. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kegagalan pun bisa diubah menjadi berkat. Katakan amin. Yes, saudara. Apapun kegagalan itu bukan hal yang buruk buat kita. Ya, jangan merasa kegagalan itu suatu yang buruk yang membuat kita harus termehek-mehek gitu ya dengan kegagalan kita, meratapi setiap kegagalan kita, enggak lah ya. Karena kita percaya rencana Tuhan pasti jauh lebih baik. Kalau kita gagal, kita percaya begini, rencana Tuhan pasti lebih besar dari rencanaku. Yuk katakan sama-sama, 2, 3, rencana Tuhan pasti lebih besar dari rencanaku. Saudara, maka ini yang harus kita miliki, jangan lemah dengan kegagalan. Tapi biarlah kegagalan kita percaya Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, next. Tetap fokus pada Yesus saat apa? Kehilangan, saudara. Nah, saat kehilangan seringkali kita juga mulai goyang. Kehilangan apa? Kehilangan orang yang dikasihi. Seorang istri, dia sangat mencintai suaminya, tiba-tiba suaminya meninggal. Waduh, sedih sekali saudara ya. Rasanya hancur hidupnya. Dia berkata, duniaku runtuh Pak, semua hancur. Saya ngomong enggak. Karena ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Amin. Saudara, orang-orang yang seringkali kita kasih meninggalkan kita lewat kematian, lewat konflik, lewat banyak hal. Tapi tetaplah fokus kepada Yesus. Tahun 2000 saya perintisan gereja. Tahun 2004 saya mengalami proses Tuhan. Ada konflik di antara saya dan pengurus gereja, saudara. Saya punya 10 pengurus gereja, 10-10-nya ninggalin saya, Anda bayangin ya. Jadi mereka ngomong, saya nggak mau lagi jadi pengurus. Salah satu pengurus yang punya rumah untuk yang kami ibadah. Dan dia ngomong, minggu besok nggak boleh kebaktian di tempat sini lagi. Anda bisa bayangkan, wih, itu buat kita nih rasanya, wah Tuhan, bener nggak sih saya dipanggil sebagai pendeta, ya kan? Tahun 2000 saya melayani, tahun 2004 goncang kayak gitu, saudara. 10-10-nya tidak disisakan satupun meninggalkan saya. Dalam kondisi seperti itu, kami hanya bisa nangis, saudara. Gak tahu bagaimana. Tapi satu kali ada Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah sama-sama, memberikan kekuatan dalam sebuah kalimat yang simple. Ya, people come, people go, but God stays. Orang bisa datang dan pergi dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan tetap tinggal tetap dalam hidup kita. Katakan amin. Sejak hari itu saya menjadi orang yang kuat, saudara. Saya tetap pegang kalimat itu. Ya, people comes, people go. Orang-orang bisa datang dan pergi dalam hidup kita. Bukankah itu yang terjadi sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai siapapun. Orang bisa datang dan pergi dalam hidup kita sesuka hati mereka. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Saudara, ini yang harus kita miliki, saudara. Yang berikutnya adalah kehilangan kesehatan. Ini juga membuat orang goyah, ya, membuat orang lemah, saudara. Gak bisa lagi fokus dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Pemain piano boleh bantu saya ngaju depan ya, Aminah Dace ya. Yang ketiga adalah kehilangan berkat. Langsung aja mengalun pakai C. Kehilangan berkat, misalnya, ya, sesuatu yang harus kita yang biasa kita bangga-banggakan, tiba-tiba harus hilang dari kita, membuat kita ini tidak fokus lagi dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi kita harus mengalami situasi yang tidak mengenakan. Kita nggak bisa fokus lagi dengan Tuhan. Ya, saudara, saya senang banget satu mazmur dari Daud yang indah sekali. Saya merenungkan, saya pernah membuat mazmur ini menjadi sebuah khotbah. Tapi saya nggak bisa sampaikan hari ini ya. Nanti soalnya saya khotbah lain ya.
Jadi yang punya waktu boleh datang lagi ya. Jadi nanti sore saya khotbah berbeda, tapi bukan khotbah ini. Saya pernah membuat khotbah, seri khotbah tentang hal ini, saya sendiri tersungkur di hadapan Tuhan dan saya berkata luar biasa. Kekuatan daripada Tuhan. Next, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Pemazmur berkata, siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Kalimat berikutnya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow. Selain engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini. Robert Slierden pernah ngomong dalam bukunya ketika dia berkata, aku melihat surga dan aku melihat neraka. Lepas dari kontroversi hidupnya, dia pernah menulis buku yang sangat bagus, dan dia ngomong begini, Tuhan tunjukkan dia surga, dia tunjukkan neraka. Setelah itu Tuhan menemui dia, dan dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku gak peduli aku nanti akan di mana. Aku rela masuk neraka, asalkan Tuhan bersama dengan aku. Yang mana mungkin ya kan? Dia berkata, aku rela masuk neraka Tuhan, asal Yesus bersama dengan aku. Kenapa? Karena bagiku Yesus segala-galanya. Perhatikan ayat berikutnya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, Daud berkata begini, pemazmur berkata, sekalipun dagingku, daging itu berbicara tentang fisik, kebutuhan jasmani kita. Daging berbicara tentang tubuh kita. Daud berkata, sekalipun dagingku habis lenyap, dagingku kena penyakit, kena kanker, kena masalah. Dia berkata, sekalipun dagingku, hatiku berbicara soal perasaan. Mungkin kita disakiti orang, mungkin kita kecewa, mungkin kita harus mengalami situasi yang tidak mengenakan. Hatiku. Dan dia berkata gunung batu itu bicara soal perlindungan. Zaman dulu orang Israel ketika di padang gurun, ketika ada badai, mereka cari gunung batu, mereka bersembunyi di celah-celah gunung batu, menghindari badai. Gunung batu bicara soal perlindungan. Apa perlindungan kita? Orang tua kita kah? Keuangan kita kah? Ada banyak orang panik ketika gunung batu keuangannya hancur. Dia bingung, gimana Pak saya harus hidup? Pekerjaannya hancur, dia bingung karena akan merasa gunung batunya hancur. Bagianku, ini keren ketika saya meneliti bagian ini saudara. Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Saudara tahu bagiannya Daud? Yang dimaksud Daud bagiannya adalah begini. Saudara tahu ketika kita berdoa, Tuhan menjanjikan Tuhan akan menjawab doa kita. Itu bagian. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan menyediakan berkat-berkat. Itu bagian. Ya. Ketika kita setia dengan Tuhan, Dia menyediakan surga bagi kita. Ketika kita setia melayani, hidup benar,
Tuhan menjanjikan berkat-berkat. Itu janji Tuhan itu adalah bagian. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan mengandung janji Tuhan. Yang dikatakan amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bagian berikutnya adalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan kepadamu 1/10 dari apa yang kau dapatkan. Maka Tuhan berkata, lihat, aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat atasmu. Itu bagian yang dikatakan amin. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan untuk Tuhan mendatangkan berkat yang menjadi bagian kita. Kita setia menabur, Tuhan berkata, Tuhan akan kembalikan 60 kali lipat, 40 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu bagian yang dikatakan amin. Ketika kita berbuat sesuatu, Tuhan menyediakan bagian. Nah, perhatikan ya, Daud ngomong begini, aku udah setia sama Tuhan, aku udah melayani Tuhan. Sekalipun berkat bagianku ini tidak diberikan, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Walaupun aku melayani seolah-olah aku tidak diberkati Tuhan, aku doa. Doaku seolah-olah tidak dijawab Tuhan. Tak masalah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap Yesus, tetap fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Gak masalah. Berapa banyak orang mutung karena gak dapat bagiannya. Dia selalu protes dengan Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdoa. Tuhan, aku kan sudah ngasih 1/10. Kenapa engkau tidak membuka tingkap-tingkap langit? Buat Daud gak ada urusannya. Karena dia fokusnya hanya kepada Yesus. Ketika fokusnya hanya kepada Yesus, dia gak dapat bagian, dia ngomong gak apa-apa. Karena bagianku adalah tetap Allahku selama-lamanya. Katakan amin. Fokusnya tetap Yesus, saudara. Yang terakhir, fokus pada Yesus dalam serangan terhadap iman. Mari kita baca sama-sama ayat ini, ya, sebagai ayat favorit kita. Kenapa ayat favorit? Karena ada banyak jemaat bertanya, Pak Tony, buat jemaat ayat favorit apa? Saya ngomong ayat favorit jemaat adalah ayat terakhir, ya. Jadi karena ini ayat terakhir, berarti ayat favorit kita. Karena sebentar lagi amin, selesai kita pulang, ya. Kita makan soto, kita makan apa-apa, ya. Jadi ayat favorit jemaat adalah ayat terakhir, ya. Ini ayat terakhir kita, ya. Mari kita baca sama-sama. Mika 4 ayat 5, 2, 3. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Dengar baik-baik, saudara. Mika berkata, sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Hari ini iman kekristenan diserang dari segala sisi. Di YouTube, di Instagram, di TikTok, iman Kristen diserang habis-habisan. Kadang saya heran, ada orang berbicara atas nama Kristen, menyoroti tentang ayat-ayat Alkitab. Saya teliti orang ini, bukan dosen teologi, bukan doktor teologi, bukan pendeta, bukan Kristen lagi. Menyoroti ayat-ayat Alkitab, kan kebangetan saudara, ya kan? Maka seringkali banyak orang goyah. Kenapa? Pengajaran kita seolah-olah sedang digempur. Iman kita, dasar iman kita mulai digempur. Yang tidak kuat imannya, maka tidak kuat pengetahuannya, akan mudah goyah. Maka Nabi Mika berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya. Weslah. Kata saudara kita orang Muslim, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Lepaskan, ya kan? Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah. Kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Oke, kalian mau sembah Tuhan yang menurut kamu itu hebat.
Kamu boleh menyembah Tuhan yang menurut kamu tuh hebat, Tuhanku adalah Tuhan yang bukan hebat di pandangan matamu. Tidak apa-apa. Ada orang menyerang. Saya pernah live YouTube dalam ibadah, masuk serangan di kolom chat di YouTube, masuk serangan kayak gitu, saudara. Kenapa kamu muja Yesus? Yesus itu manusia. Kenapa harus disembah? Wah, macam-macam, saudara. Serangan-serangan begitu. Tapi saya mau katakan begini ya. Mika berkata, sekalipun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, silahkan. Tapi kita akan tetap berjalan demi nama Tuhan. Apa yang sudah ditaruh dasar iman kepada kita. Yesus adalah Tuhan. Maka itu yang harus kita pegang kuat-kuat. Amin. Tidak peduli. Fokus kepada Yesus, bukan yang lain. Ya, fokus kepada Yesus. Pemain musik full, boleh siap? Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan satu hal ini. Jangan sampai kita goyah. Hari ini orang bisa memberikan komentar apapun tentang kekristenan. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan tak berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan amin. Saya coba kita bangkit berdiri sama-sama sekali. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan imanmu, fokus on Jesus. Fokus on Jesus. Mari fokus dengan Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Adakah hari ini banyak hal yang mengganggu kita sehingga kita gak fokus dengan Yesus? Kita fokus dengan keluarga, dengan masalah, dengan persoalan, dengan kekurangan, dengan sakit penyakit. Bahkan kita mulai meninggalkan jam-jam ibadah, jam-jam doa kita. Karena kita gak mulai fokus lagi dengan Yesus. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Yuk kembali, fokus on Jesus. Fokus dengan Yesus. Sekalipun ada kegagalan, jangan khawatir, jangan takut dengan kegagalan. Jangan alergi dengan kegagalan, karena kegagalan seringkali Tuhan bisa pakai. Ada berkat di balik setiap kegagalan. Mungkin kita harus kehilangan orang-orang kita kasih. Ingat, Tuhan bisa tetap ada bersama dengan kita. People's come, people's go, but